Ya, Vietnam menyerah kejar timnas Indonesia, pilih mengais bahagia semu di kualifikasi Piala Dunia. Kabar buruk terpa Irak menjelang lawan timnas Indonesia pada Juni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kampus Bola cuma merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, nasib tragis timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menyerah dari timnas Indonesia, memilih mengejar kebahagiaan semu menjelang melawan Irak. Memang dua kekalahan pahit setelah ditelan Vietnam saat menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kekalahan beruntun itu sekaligus membuat langkah Vietnam melaju ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin kecil. Sementara itu timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga dengan dua laga sisa, yaitu melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni nanti. Skuad Garuda pun diunggulkan meraih kemenangan beruntun dalam dua laga tersebut. Apalagi Irak disebut-sebut hanya akan membawa skuad lapis kedua dalam pertandingan yang akan digelar di Jakarta nanti. Lantas bagaimana dengan nasib Vietnam? The Golden Star menyerah untuk mengejar Indonesia dan memilih fokus lain demi membahagiakan publik mereka. Kabar yang menyebut Irak membawa skuad lapis kedua memberikan harapan untuk itu. Meski begitu, Vietnam masih butuh banyak perjuangan. Pasalnya laga melawan Irak tidak digelar di kandang sendiri, tapi di Basrah pada 11 Juni setelah menjamu Filipina di Manila pada 6 Juni. Rencana Irak membawa skuad lapis kedua melawan Vietnam merupakan kabar yang sangat baik. Kita hampir tidak punya peluang membalikkan keadaan untuk mengambil tiket ke putaran selanjutnya dari Indonesia. Tapi meski begitu, Vietnam masih membutuhkan hasil yang bagus di dua laga terakhir melawan Filipina dan Irak untuk mengembalikan kepercayaan diri. Ya, jika pelatih Kim Sang-sik dan timnya tampil bagus dan meraih hasil tidak terkalahkan melawan Irak, maka hal itu akan jadi pertanda positif untuk masa depan Vietnam, kata Soha. Ya, Kim Sang-sik, mantan pelatih John Book Hyundai Motors, dipilih menjadi pelatih baru timnas Vietnam pengganti Philippe Troussier. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ujian pertama Kim Sang-sik untuk mendapatkan kepercayaan dari publik Vietnam. Di atas kertas, Vietnam memang masih lebih diunggulkan ketimbang Filipina. Namun melawan Irak meski hanya tim lapis kedua, belum tentu bisa meraih kemenangan. Apalagi duel melawan Irak digelar di Basrah, tempat singa Mesopotamia membantai timnas Indonesia dengan skor akhir 5-1. Ya, Vietnam saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 3 poin. Hasil kemenangan atas Filipina di Manila, sementara 3 pertandingan lain berakhir dengan kekalahan. Di peringkat keempat klasemen grup F duduk manis Filipina. Tim besutan Tom Saintfiet ini baru saja menambah amunisi naturalisasi. Sebanyak 8 pemain naturalisasi keturunan dikumpulkan oleh Tom untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam dan Indonesia. Sementara itu, Irak diterpa kabar buruk menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan melawan timnas Indonesia pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni 2026. Dan untuk pertandingan itu Irak terancam kehilangan strikernya yang bernama Ali Al-Hamadi. Ali terancam tidak bisa memperkuat Irak karena sedang cedera. Melansir dari Win-Win, sumber yang dekat dengan pemain mengatakan striker Ipswich Town Ali Hamadi baru-baru ini menjalani operasi yang sukses pada otot aduktor. Setelah itu dia akan masuki fase rehabilitasi dari cedera tersebut untuk memulai mempersiapkan musim depan. Tim media yang mengawasi kondisi pemain mengkonfirmasi bahwa ia akan absen dari stadion selama lebih dari 35 hari karena ia pun juga memerlukan istirahat pasif agar area operasi dapat pulih. Selain akan absen untuk memperkuat Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Ali Al-Hamadi juga melewatkan Olimpiade 2024 di Paris nantinya. Ali Al-Hamadi juga akan absen pada Olimpiade Paris yang dijadwalkan digelar Juli mendatang karena sang pemain belum sepenuhnya siap untuk melakoni pertandingan sehingga tidak akan masuk dalam daftar akhir pelatih Radi Senaishil. Bahkan meskipun usianya memungkinkan dia untuk berpartisipasi karena dia berusia 22 tahun, kata sumber tersebut. Ya, Ali Al-Hamadi sudah punya 13 cap bersama timnas Irak. Ia sudah mencetak 3 gol. Ali juga sudah sempat menjadi momok timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol ke gawang Garuda.
Gol itu dicetak saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak di laga perdana grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November 2023 lalu. Saat itu tim besutan Sinteyong kalah dari Irak dengan skor 1-5. Ali juga menjadi bagian Irak ketika melawan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin. Akan tetapi pada laga itu Ali hanya duduk di bangku cadangan saja. Dan demi memetik hasil yang positif dalam dua laga tersebut, sekaligus mengamankan tempat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet tengah menyiapkan kekuatan besar. Saintfiet tengah berburu pemain keturunan untuk menjalani proses naturalisasi dan diharapkan pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi bisa tampil untuk membela timnas Filipina pada laga kontra Vietnam dan timnas Indonesia. Saintfiet pun harus terbang ke Jerman sampai Amerika Serikat untuk memantau pemain ini. Dia mengatakan proses naturalisasinya sudah hampir rampung. Mereka berpeluang tampil pada dua laga melawan Vietnam dan Indonesia pada Juni mendatang. Berdasarkan daftar pemain terakhir dalam duel kontra Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 serta 26 Maret lalu, timnas Filipina diperkuat oleh 23 pemain. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Beberapa nama pemain naturalisasi di skuad Filipina yang familiar adalah Neil Etheridge, Kevin Ray Mendoza, Simen Limbo, Mike Oates, Sebastian Rasmussen. Andai ke-15 pemain itu dipanggil plus 8 nama anyar yang segera dinaturalisasi, maka timnas Filipina bakal berkekuatan 23 pemain diaspora. Situasi ini membuat timnas Indonesia harus waspada. Apalagi 8 pemain anyar yang segera dinaturalisasi tersebut kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Salah satu nama yang menarik adalah Rafael Obermeier. Ya, pemain berusia 28 tahun ini saat ini berkarir di kasta kedua Liga Jerman atau 2 Bundesliga bersama SC Paderborn. Dia sudah masuk ke radar di Ascal sejak lama. Sebetulnya Obermeier sudah sempat dipanggil timnas Filipina sejak 2 tahun lalu, tapi pemain yang pernah berkarir bersama klub junior Bayern Munchen ini belum juga tampil. Selain itu ada 2 pemain yang berbasis di negeri Paman Sam, yakni Anthony Marcani dan Zico Bailey. Dan untuk saat ini Marcani bermain untuk klub MLS yaitu Santa Louis City, sedangkan Bailey memperkuat klub kasta kedua New York Mexico silam.